Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa imamul muttaqin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala masih diberikan Allah nikmat kesehatan, nikmat iman, nikmat Islam sehingga kita masih bisa lagi Allah kumpulkan lagi di sini dalam keadaan sehat walafiat. Insyaallah kita akan awali majelis kita hari ini dengan baca umul kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Oke. Eh, Alhamdulillah kita sudah sampai di pertemuan ke-28. Insya Allah kita akan melanjutkan lagi pelajaran kita hari ini di fi'il mudhari' yang masih di pembahasan yang sama, yaitu mengenai faktor-faktor yang menasabkan fi'il mudhari'. Seperti itu. Baik. Kita seperti biasa mereview ulang kembali materi kita yang kemarin. Saya mau tanya sama Mbak Linda. Mbak Linda, kita kemarin, Mbak, ada ya? Kita kemarin sudah bilang alamatun nasbi. Alamatun nasbi itu ada beberapa. Boleh nggak sebutin ke kita alamat nasab itu apa aja dia? Alamat nasbi. Alamatun nasbi apa aja dia? Yuk. Alamatun nasbi. Oke deh. Mbak Indi. Alamatun nasbi apa aja, Mbak? Ada dua, Ustadz. Ada fathah sama hasbun nun. Hasbun nun. Tapi kalau misalnya yang secara umumnya, dua itu bahasan kita. Yang secara umumnya. Pertama. Nah, ayo. Apa? Dilihat contohnya yang pertama. Oh, yang secara umum ada fathah, ada alif, Ada fathah, ada alif, kasroh, ada kasroh. Ada apa? sama ya. Ya, Iya, terus hasbun nun. Oke. Nah, kenapa saya ulang-ulang? Karena ini jangan sampai lupa. Alamatun nasbi ini jangan sampai lupa. Seperti itu. Makanya saya ulang-ulang terus. Saya ulang-ulang terus biar teman-teman tuh hafal. Fathah, alif, kasroh, ya, sama hasbun nun. Nah, dan yang menjadi pembahasan kita, utama kita ada dua, yaitu fathah dan hasbun nun. Seperti itu. Yang ini menjadi pembahasan kita di fi'il mudhari'. Oke, baik. Berikutnya, kita tadribat lagi. Dari Mbak ini lagi, coba. Sekarang domirnya, ingat ya, domirnya hum, antum, huma, antuma, sama anti. Seperti itu ya. Ingat nih urutannya, hum, antum, huma, antuma, anti. Oke, sekarang saya kasih fi'il zahaba. Oke, Mbak Indi, fi'il mudhari'nya apa? Zahaba. Zahaba berarti yazhabu. Yazhabu. Oke, berarti kalau Yazhabuna. masuk ke domir hum. Yazhabuna. Terus, antum. Terus domir antum tazhabuna. Oke, terus, huma. Domir huma yazhabani. Domir antuma. Domir antum tazhabani. Oke, terus domir anti. Tashibina. Ah? Terus bentar. Tashabina, iya bukan? Tadhabina. Oke. Oke. Yuk, berikutnya domir abtola. Abtola, saya mau tanya sama Mbak Ulan. Abtola fi'il mudhari'nya apa, Mbak? Abtola. Nah, Ya. yubtilu. Oke. Ini artinya membatalkan ya. Kalau zahaba pergi, abtola membatalkan. Kita kemarin sudah apa aja? Aflasa,
abtola, afsoha. Udah 3 ya. Dicatat itu fiil-fiil yang sering keluar di dalam kitab biasanya. Abtola, afsoha, sama aflasa. Oke, sekarang coba ketika masuk ke domir hum. Abtala yubatiluna. Domir antum. Tubtiluna. Tubatiluna. Oke, domir huma. Yubtilani. Yubatilani. Oke, domir antuma. Tubtilani. Tubatilani. Teh, domir anti. Tubtilina. Tubatilina. Oke, sekarang saya tanya sama Mbak Widya. Intafa'a. Intafa'a. Oke, sebelum saya kasih tahu apa artinya, Mbak Widya tahu nggak artinya intafa'a? Intafa'a. Nggak tahu, Ustaz. Intafa'a itu artinya itu bermanfaat. Oke. Bermanfaat. Dicatat. Dhahaba abtola intafa'a. Biasanya juga itu selain intafa'a, biasanya juga itu pakai fiil nafa'a. Intafa'a atau nafa'a dia punya makna yang sama. Nafa'a yanfa'u. Seperti itu. Kalau intafa'a juga nanti dikasih tahu. Seperti itu. Jadi keduanya memiliki makna yang sama. Artinya bermanfaat. Oke. Sekarang kalau ketika dia itu dimasuk fiil mudhari'nya apa dulu? Fiil mudhari'nya apa dulu? Intafa'a, Mbak Widya. Yantafi'u. Yantafi'us. Masuk hum. Yantafi'una. Terus lanjut. Yantantafi'una. Oke, terus domir huma. Yantafi'ani. Yantafi'ani. Oke, domir antuma. Tantafi'ani. Domir anti. Tantafi'ina. Tantafi'in. Oke, sudah mulai terbiasa ya dengan domir hum, antuma, antum, ahuma, antuma, anti. Ya, insya Allah lah. Seperti itu. Oke, sekarang kita biasa seperti biasa kemasukan domir lan. Kemasukan amil lan. Seperti itu. Domirnya hum, antum, huma, antuma, anti. Oke. Oke, sekarang saya tanya sama Mbak Eka. Aduh, udah ketahuan duluan. Oke. Fi'il zahaba. Mbak Eka, fi'il zahaba itu tadi dibilangin sama Mbak, kalau masih akan bermasuk ya, tadi sama Mbak Windy bilang yadhabu. Terus ketika sama domir hum, yadhabuna. Sekarang ketika dimasukkan ataupun sebelumnya kemasukan lan, dia jadinya apa? Ayo. Masukkan lan tadi dia. Ayo. Enggak nih, mau jawab? Oke. Sebentar. Saya sebentar, saya nah, oke. Oke. Yuk. Yuk, baik Kak. Gimana? Bisa jawab? Ketika kata yadhabu, dhahaba, yadhabu. Sekarang saya tanya sama Mbak ini deh. Mbak Linda, udah bareng kita belum nih? Ya, Ustaz. Oke, Aduh. yuk.
Zahaba. Ketambahan lan ya, Ustadz. Ah, Jadi yazhabu. oke. Alifnya itu apa dia? Ini disebut alif. Harus apa sih namanya? Alif. Alif farikoh. Farikoh. Oke. Terus lanjut ketika ketemu domir ini. Ketika domir antum. Tazhabu. Oke. Alifnya apa alifnya? Alif farikoh juga bukan? Farikoh juga. Oke. Yang yakin dong. Farikoh Ustaz. Gitu. Oh, Oke. ya Yuk farikoh, selanjutnya. Ustadz. Huma. Yang huma. Yudhaba. Hah? Iya. Bukan ya? Ya, Tadi udah benar ya. Tadhabu. Terus sekarang yang huma. yudhaba. Yudhaba. Oke. Yudhaba atau yadhhaba. Apa ya? Ayo. Diingat-ingat kapan dibaca domah, kapan dibaca fathah. Iya, yudhaba. Kan Kurang tepat ya? yadhhabu. Bacanya Oh, yadhhabu. yadhabu. Siap. Oke, diingetin lagi. Yudhabu. Kalau misalnya dia itu dari 4 huruf nih fiil madinya, maka awalannya dibaca doma. Tetapi kalau misalnya fiil madinya nih 3 huruf atau selain 4 huruf, maka dibaca fathah. Oke, Siap, Ustadz. berarti yadhhaba. Oke, alifnya tuh alif apa dia? Yadhaba. Hmm. Alif farikoh. Farikoh. Oke. Kita tanya sama Mbak Bulan. Mbak Bulan, itu alif farikoh Oke. atau bukan, Mbak? Bukan. Alif Bukan. fa'il ya, Afan? Alif fa'il. Betul. Oke. Terus ketika ketemu domir antuma. Tadhaba. Tadhaba. Oke. Alifnya alif apa dia? Alif fa'il. Alif fa'il. Oke. Terus anti. Itu tadhabi. Tadhabi. Oke. Sekali lagi. Abtola. Fi'il abtola. Tadi Mbak Bulan bilang yubtiluna, tubtiluna. Seperti itu. Sekarang. Linda lagi, Ustaz. Yubtilu. Yubtilu. Alifnya alif apa dia? Alif farikoh. Terus kalau domir antum. Tabatilu. 4 ya? Berarti domah. Gitu bukan, Ustaz? Jadi tubtilu. 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 Oke. Terus yang huma. Yubatila. Yubatila. Oke, alifnya alif apa dia? Alif fa'il. Alif fa'il. Oke, terus yang antuma. Tubatila. Tubatila. Oke, terus yang anti. Tubatili. Tubatili. Oke. Ya-nya ya apa dia? Ya fa'il. Ya fa'il. Oke, sekali lagi terakhir. Intafa'ah. Fi'il mudhari'nya. Fi'il mudhari'nya. Fi'il mudhari'nya yanfa. Yunfa. Yunfa. Salah ya? Ada alif, ada taknya. Tadi belum dengar ya. Tadi Mbak Widya tadi pas jawab ya. Oh, iya Ustaz. Tadi catatannya kurang lengkap yang terakhir. Oke. Tadi fiilnya adalah yantafi'u. Gimana, Ustaz? Belum bisa kayaknya. Yantafi'u. Oh iya benar, yantafi'u. Oke. Terus kalau berarti ketemu domir hum, jadi apa dia? Ketempelan lan kan ya? Hum dulu, hum. Jadi, coba sebelum ketemu lan, hum dulu coba. Yantafi'u ketemu sama domir hum. Yuntafi'una.
itu. Bukan. Yantafi'u. Iya. Coba. Kalau 4 huruf, awalnya apa dia? Domah. Doma. Kalau selain dari 4 huruf, Fathah. fathah. Intafa'a selain 4 huruf atau 4 huruf? Selain 4 huruf. Oke, berarti dibacanya Iya apa? kan? Ya-nya. Oh, fathah, Ustaz. Fathah. Terus berarti Yantafi'una. yantafi'una. Terus ketemu sebelumnya diawali lan. Jadi yantafi'u. Yantafi'u. Oke, terus alifnya alif apa dia? Alif farokoh. Farikoh. Oke, berikutnya Oh, farikoh. Tanfa'u. Tanfa'u. Oke, berikutnya tantafi'u ya. Tantafi'u. Oh iya. Tantafi'u. Oke. Huma. Huma. Tantafi'a. Huma. Tantafi'a. Salah ya? Salah. Tantafi. Bentar, Ustaz. Oh, yantafi'a. Yantafi'a. Oke. Alifnya alif apa dia? Alif fa'il. Oke, berikutnya antuma. Antuma tantafi'an. Tantafi'a. Oke. Terus alifnya alif apa dia? Alif fa'il juga. Terus yang terakhir anti. Tantafi'i. Antafi'i. Oke, barakallahu fiik. Oke. Diingat loh ya, jangan pernah sampai lupa loh. Jangan pernah sampai lupa. Diingatnya 4 huruf awalnya domah. Selain 4 huruf pasti dia itu fathah. Gitu aja. Seperti itu. Nah, itu terus dilatih. Cara mentasrif itu terus dilatih sampai nanti itu kebentuk sebuah apa ya, malakah lah bisa dibilang. Jadi kalau kita tuh ngeliat setiap fiil itu udah langsung di dalam kepala itu udah langsung ditasrif. Jadi otak itu udah langsung mentasrif seperti itu. Misalnya ketika kita ketemu fiil fatahah, itu udah langsung tuh fatah yaftahu fatan maftahan fahuwa fatihun wa dzaka maftuhun iftah la taftah maftahun maftahun miftahun seperti itu. Terus apalagi daraba yadribu darban wa daraban bahwa daribun wa dzaka madrubun idrib la tadrib madraban madroban midroban seperti itu. Terus ketemu fiil apa lagi? Fiil sakana, sakana yaskunu saknan, wa maskanan fahuwa sakin wa dzaka maskunun uskun la taskun maskunun maskunun miskanun seperti itu. Terus apalagi semua fiil. Nah, itu dihafal seperti itu. Dulu ketika waktu di Mahat itu saya diminta diminta sama ustadznya itu suruh ngafalin amsalut tasrifiyah seperti itu. Alhamdulillah waktu itu saya sampai setengah amsalut tasrifiyah tersebut seperti itu. Tapi ya diulang-ulang terus itu. Berisik lah nggak apa-apa, tetangga diberisikin terus. Dihafal. Tapi alhamdulillah itu ternyata hafalan itu bermanfaat sampai sekarang seperti itu. Jadi ketika kita tuh nemu fiil itulah udah langsung di kepala itu udah langsung istilahnya itu tasrifan semua. Seperti itu. Jadi menghafal itu udah salah satu bagian yang penting juga. Pertama kita paham, kedua kita hafal. Kalau enggak hafal dulu, paham, hafal lagi. Seperti itu. Intinya itu hafalan itu ya bisa dibilang itu ya hafalan itu satu-satunya metode paling baku dalam pembelajaran Islam. Seperti itu. Jadi kalau misalnya ada sakofa Islami yang nggak dihafal tuh kayaknya nggak mungkin deh. Seperti itu. Jadi hafalan tuh mutlak harus benar-benar bisa kita maksimalkan. Caranya gimana Ustadz? Caranya mulai dulu aja ngafal. Seperti itu. Ya, misalnya kita nggak memakai cara apapun terserah deh. Pokoknya intinya dimulai dulu aja ngafal. Karena begini, kalau ulama lughah itu pernah bilang begini, masing-masing orang itu punya vocabulary dalam kepalanya. Seperti itu. Semakin banyak vocabulary yang dia punya, maka aksara ataupun cakupan bahasa, kemampuan berbahasa dia itu juga pun makin besar. Seperti itu. Lebih luas lagi itu, ibarat bahasa Arab itu kayak ini deh, kayak ini botol. Ini sebelah saya ada botol ya, botol. Oke. Semakin banyak, semakin besar
bahasa Arab yang kita kuasai, maka akan semakin banyak juga sakofa Islamnya yang bisa kita capai. Tapi kalau misalkan bahasa Arab itu cuma segini, ya udah kita cuma bisa ngambil 1,5 liter aja. Tapi kalau kita makin besarkan lagi, makin besarin lagi, makin besarin lagi, maka sakofa Islamnya dalam kepala kita pun juga akan bisa menampung banyak hal. Seperti itu. Jadi ibaratnya, ya kalau guru saya tuh bilang tuh kayak mangkok lah. Gitu. Bahasa Arab tuh kayak mangkok, semakin besar, semakin besar mangkok yang kita punya, besarin, terus maka akan semakin banyak air yang bisa kita ambil. Seperti itu. Begitulah bahasa Arab. Semakin besar bahasa Arab yang kita kuasai, maka sakofa Islamnya juga akan semakin banyak. Seperti itu. Makanya yang kemarin pernah saya bilang juga itu, sakofa Islamnya seseorang itu ditentukan oleh bahasa Arab seseorang tersebut. Seperti itu. Kemampuan bahasa Arabnya segitu, ya sakofa Islamnya juga segitu. Nah, jadi bahasa Arab menjadi parameter untuk parameter untuk banyak sedikitnya sakofa Islamiyah dalam kepala seseorang. Seperti itu. Oke. Nah, oke, berikutnya itu sebagai selingan aja. Oke. Sekarang kita masuk ke awamil nawasib. Seperti itu. Awamil nawasib. Kemarin di pelajaran yang lalu, oke, sampai di sini sebelum saya lanjutin deh. Ada pertanyaan nggak terkait tentang amsilatul khamsah? Ataupun saya kesulitan di ini Ustadz, saya kesulitan di sini tuh. Atau ada yang masih belum bisa bedain mana amsilatul khamsah, mana yang anti, antuma. Silakan dikasih tahu ke kita supaya sama-sama kita carikan solusinya. Seperti itu. Ada yang masih kebingungan? Apa namanya? Kalau saya yang pertama itu huma antuma dulu ya. Jadi kayak di apa namanya? Kayak dibikin singkatan gitu, Ustaz. Gimana tuh singkatannya tuh? Kan huma antuma. Jadi antum sama anti. Kan itu ujung-ujungnya dulu ya. Kalau yang huma sama antuma. Jadi ani-ani, una-una, ina gitu. Oh gitu. Jadi A dulu, baru I, terus U gitu. U dulu, baru I. Oh, oke. Jadi A, U, I, A, U, I gitu. Ya, begitu. Okay. Tapi maksudnya kalau Ustaz langsung tadi, antum agak menyesuaikan gitu. Oke. Baik. Udah. Saya hanya ngikutin ini urutan kitab aja. Urutan kitab kan mulai dari domir yang domah dulu, baru fathah, baru kasroh. Seperti itu. Karena memang kalau dalam rutbahnya, dalam urutannya itu domah itu di awal. Fathah itu di tengah, kasroh itu di bawah. Seperti itu. Kalau rutbah itu urutan. Seperti itu. Rutbah itu urutan. Urutannya itu biasanya itu domah dulu, baru fathah, baru kasroh. Baru sukun. Gitu. Nah, itu kalau masalah urutan. Tapi kalau masalah ngafal ya diserahkan masing-masing. Gitu, Mbak Wulan. Iya, bagus Ustaz. Oke, ada lagi yang mau sharing atau berbagi perihal biar ngafalnya agak mudah seperti itu? Nggak ada? Oke, kalau nggak ada, nanti diusahain sendiri ya. Yang pasti itu di tasrif terus saja, di latihan terus saja. Seperti itu. Latihan, insya Allah kalau banyak latihan juga banyak pahamnya kok. Seperti itu. Oke, lagi-lagi nih saya jalannya pelan-pelan loh ya, pelan-pelan. Seperti itu, supaya nanti nggak ada yang ketinggalan. Kalau misalnya nanti ada yang ketinggalan, bilang Ustadz, ini di stop dulu di sini. Seperti itu, saya belum paham, jelasin. Seperti itu. Jangan bilang nanti kalau sudah sampai jauh baru nanti Ustadz saya bilang kemarin belum. Nah, seperti itu. Saya nggak bertanggung jawab seperti itu ya. Karena saya juga pelan-pelan menyampaikan apa yang saya pahami, juga nanti ketika di hadapan Allah Subhanahu wa taala ketika saya ditanya apakah kamu sudah menyampaikan ilmu yang kamu pelajari, saya bilang sudah. Seperti itu. Nah, nanti tinggal antum yang ditanya sama Allah,
Kamu udah pernah belajar belum? Terus udah di murojaah belum pelajarannya yang kemarin-kemarin? Terus apa namanya? Apa manfaat yang kamu ambil seperti itu. Nah, itu menjadi tanggung jawabnya masing-masing. Oke. Tapi yang pasti saya udah peringatin dari awal, kalau misalnya nggak paham di topik pembahasan langsung segera tanya seperti itu. Kalau misalnya dirasa saya yang kurang jelas dalam menyampaikan juga coba Ustadz ulangi lagi. Saya insya Allah pakai cara yang lain lagi untuk menjelaskan. Yep. Oke. Berikutnya, awamil nawasib. Di pertemuan yang lalu, kita sudah membahas 4 awamil nawasib yang menjadi mutafakun alaih. Ada an, ada lan, ada idzan, ada kai. Seperti itu. Oke. Ini merupakan amil nawasib. Artinya ketika ada 4 faktor ini, maka fi'il mudhari itu dibaca fathah ataupun dihasfun nun. Bergantung kepada domir apa yang masuk ke dalam fi'il mudhari tersebut. Kalau misalnya domir yang masuk itu adalah af'alul khamsah atau amsilatul khamsah, maka dia hasfun nun ketika diawali awamil nawasib ini. Akan tetapi ketika selain dari af'alul khamsah, maka dia dibaca fathah awalnya. Oke. Itu semua bergantung kepada jenis dari fi'il mudhari'nya. Oke. Nah, kemarin kita sudah membahas 4 dan kita sudah detili di pembahasan an. An di situ mempunyai pekerjaan yaitu menjadikan fi'il mudhari' menjadi isim. Atau yang kalau dalam bahasa Inggris kita kemarin sebut sebagai namanya gerund. Yaitu apa? Yaitu menjadikan fi'il itu bermakna atau digunakan sebagai isim. Nah, nama perubahan dari fi'il menuju isim tersebut kita kenal dengan sebagai namanya ta'wilul masdar. Seperti itu. Kita kenal sebagai namanya ta'wilul masdar. Yang mana yang pertama kali harus kita pahami bahwasanya apa masdar dari fi'il ini. Nah, lalu kemarin kita bilang untuk mencari tahu apa masdar dari fi'il ini, kita bisa merujuk kepada kitab-kitab lughah dan diantaranya juga ada ilmu shorof seperti itu. Nah, kemarin saya kasih tahu juga bahwasanya ada buku Amsilatu Tasrifiyah yang bisa kita jadikan pegangan untuk mengetahui apa itu fi'il atau apa itu masdar dari suatu fi'il tersebut. Untuk apa gunanya Ustadz? Untuk kita bisa mentakwil masdar ketika fi'il tersebut itu bertemu dengan an. Seperti itu. Yang mana nanti an tersebut akan menjadikan fi'il mudhari'nya yang awalnya fi'il menjadi isim. Atau yang kita sebut sebagai namanya gerund. Nah, itulah kemarin pembahasan kita terkait an. Lan, ada an masdar, udah oke. Berikutnya lan. Lan kemarin kita bilang itu artinya penafian. Lan ini menjadi menjadi khusus. Bisa dibilang itu bisa diidentifikasi karena lan ini sangat bertautan dengan fi'il mudhari'. Jadi ketemu lan udah langsung yang ada dalam kepala itu pasti akhirnya kalau nggak fathah hasfun nun. Seperti itu. Sama juga dengan an juga. Oke. Bedanya lan di sini bermakna nafi, artinya penafian di masa yang akan datang. Berikutnya kita ada idzan. Idzan itu kalau misalkan kita kemarin artikan artinya itu jadi. Nah, insya Allah hari ini kita akan membahas detail tentang syarat-syarat idzan. Syaratnya cuma ada 3 kok. Nanti akan kita jumpai. Nah, yang keempat kita kemarin kai. Kai yang kemarin kita bilang bermakna taklil.
Tapi nanti akan saya tunjukkan lagi bermakna masdariyah. Jadi kai seperti itu, kai nanti serupa dengan an. Kai serupa dengan an. Jadi an sama kai punya pekerjaan yang sama. Yaitu apa? Yaitu merubah fiil menjadi isim. Seperti itu. Berarti bisa kita simpulin an sama dengan kai dalam pembahasan kita. Yaitu sama-sama menjadi harfun masdariyah. Lan artinya penafian, idzan artinya itu oke. Apa jadi seperti itu. Oke. Nah, ini menjadi catatan, diperhatikan menjadi catatan. Kai khusus untuk kai yang menjadi muttafaqun alaih, khusus untuk kai yang menjadi muttafaqun alaih, yaitu kai bermakna masdariyah. Kai yang menjadi muttafaqun alaih, yang disepakati oleh ulama Basrah dan Kufah, adalah mereka yang bermakna masdariyah. Adapun kai yang bermakna ta'liliyah, kai yang bermakna ta'liliyah itu menjadi mukhtalafun fiha, menjadi perbedaan ulama. Saya ulangi lagi, kai yang bermakna masdariyah menjadi pendapat yang muttafaqun alaih. Adapun kai yang bermakna ta'liliyah itu menjadi perdebatan perbedaan di kalangan para ulama. Oke. Kita balik lagi bahwasanya yang muttafaqun alaih ada an, ada lan, ada idzan, ada kai yang bermakna masdariyah. Oke. Sampai di sini ada kesulitan ngafal yang kemarin? Afwan Ustaz, artinya ta'liliyah tadi apa? Oh iya, afwan. Syukron sudah ngasih tahu. Ta'liliyah itu artinya tuh alasan. Alasan. Ta'liliyah terus ya alasan. Ya. Nah, itu juga saya juga tuh dikasih tahu ya kalau misalnya saya itu nyebut bahasa Arab tapi nggak dikasih tahu artinya. Saya kasih tahu saya. Seperti itu kasih tahu saya. Karena saya kebiasaan seperti itu. Nah, ini namanya orang kebiasaan tuh kadang kan suka lewat gitu aja. Seperti itu. Oke. Udah ya? Ada lagi yang ketinggalan sampai sini? Nggak ada ya? Oke. Nah, sekarang kemarin kita udah bilang an, contohnya adalah uridu an azuro sodiqo lan lam yuflihal kadhibun. Terus ada idzan ukrimaka jawaban liman qala uridu an azuro sodiq. Terus sepertinya kai jitu kai ata'allama. Jitu kai aku kai ata'allama. Aku datang untuk belajar seperti itu. Oke. Nah, coba sekarang siapa yang berani mengharokati huruf ataupun kalimat kata yatub. Nah, itu dibaca yatubi, yatubu, atau yang lain. Saya tanya sama Mbak Devi deh. Ayo, Mbak Devi. Udah bareng sama kita belum? Oke. Nah, Mbak Linda deh, Mbak Linda. Mbak Ya, Linda. Ustaz. Coba. Wallahu yuridu an yatub alaikum. Dibacanya yatubi, yatubu, atau yang lain? Dibacanya nasab jadi ayatuba. Yatuba. Oke, alamat nasabnya dengan apa dia? Tanda nasabnya. An. Tanda. Tadi kan bilang. Tandanya dengan apa dia tandanya? Tanda nasabnya. Gimana Ustaz? Belum. Tadi kan dibaca apa tadi? Tadi dibaca apa tadi? Wallahu Anyatuba. Anyatuba, oke.
Tadi kenapa kok dibaca yatuba? Karena ada an-nya kan An-nya, di oke. sebelum yatuba. Berarti kan ada yang menjadi tanda. Karena ada faktor, ada bekas yang ditinggalkan oleh an kepada yatub. Yaitu huruf ataupun harakat fathah. Nah, alamat nasab dari yatuba itu apa? Apa ya, Ustaz? Oke. Bisa Tadi dibantu ingat lagi, mungkin sama yang ingat lagi bahwasanya tadi yang menjadi pembahasan alamat nasab yang menjadi pembahasan kita di dalam fi'il itu cuma ada 2. Oke. Ini koneksi saya kayaknya kurang bagus ya. Oh, yang fathah ya. Oke, sebentar. Koneksi saya bagus nggak ini? Cek. Tadi agak putus-putus Kardulina ya, Ustaz. Oh, alamat nasabnya ya, Ustaz. Oke. Oke. Nah, coba sekarang alamat nasabnya apa? Alamat nasabnya? Fathah. Fathah. Oke, barakallahu fiik. Ingat ya, kalau dibilang alamat nasab yang harus ada di kepala itu cuma ada 2 jawaban. Kalau enggak fathah, hasfun nun. Seperti itu. Siap, Ustaz. Oke, yuk. Berarti jawabannya Wallahu yuridu an yatuba alaikum. Berikutnya. Oke, siapa yang tahu takwil masdarnya? Kalimat an yatub. Yatub. Yataba, yatubu. Masdarnya apa? Ada yang tahu nggak? Taubatun. Taubatun atau taubatan. Nah, dicatat tuh. Taubatan tadi kata Mbak Yuni. Taubatan. Dicatat masdarnya taubah. Taubatan. Teh, wow, terus ba sama tak marbutoh. Taubah. Oke. Berikutnya, yuk. Berarti ini artinya dan Allah Subhanahu wa taala menginginkan agar kalian itu bertaubat. Seperti itu. An yatuba alaikum. Berikutnya. Coba Mbak Devi udah bareng kita belum nih? Udah? Atau oke. Kalau belum, saya tanya sama Mbak Eka. Ada sama kita? Oke. Sekarang saya tanya sama Mbak Wahida deh. Ala an latuh dam lahum. Itu tuhdamnya dibaca domah, dibaca kasroh atau yang lainnya. Dibaca fathah. Oke. Fathah. Tuhdama lahum. Oke. Alamat nasabnya dengan apa dia? Fathah. Fathah juga, oke. Baik, barakallahu fiik. Terus, kalau saya tanya, la-nya ini berpengaruh nggak kepada berubahnya faktor yang disebabkan oleh an? La-nya ini berpengaruh nggak kepada fathah yang ada di sini? Tadi kan fathah dibilang, la-nya berpengaruh nggak? Tidak berpengaruh. Oke, jawabannya tidak. Barakallahu fiik. Oke, jadi ketika nanti ketemu sama la, meskipun di sini adalah ya, diperhatikan. Meskipun di sini adalah, dia ini tidak akan mempengaruhi berubahnya fathah yang memang seharusnya ada karena didahului an. Saya ulangi lagi, la tidak berpengaruh apa-apa terhadap mim yang ada kalimat tuhdam. Kalimat tuhdama tetap dibaca fathah.
karena disebabkan oleh si an. Dan la ini tidak mempengaruhi apa-apa. Jadi tetap dibaca ala an la tuhdama lahum. Oke. Nah, ini dalam hadis riwayat Abu Daud seperti itu. Ini ada perkataan Rasulullah SAW ketika sama Bani Najran. Seperti itu. Oke. Jadi dibacanya itu ada yang dibaca bai'ah, ada yang dibaca bi'ah. Ini sekedar maklumat aja, sekedar maklumat saja. Artinya itu adalah supaya mereka itu tidak menghancurkan rumah-rumah, supaya mereka itu tidak dihancurkan rumah-rumah ibadah mereka. Tidak dihancurkan rumah-rumah ibadah mereka. Kalau bai'ah itu artinya itu kesepakatan, kalau bi'ah pakai ain itu artinya rumah-rumah ibadah. Seperti itu. Oke, jadi di sini ini merupakan salah satu hadis mengenai tentang dilindunginya kafir zimmi. Seperti itu. Ala an la tuhdama lahum bi'ah atau bai'ah wala yukhrija anhum qassun wala yukhriju qassun. Seperti itu, supaya juga para pendeta-pendeta mereka itu tidak keluar dari daerah tersebut. Seperti itu. Oke. Nah, ini salah satu contohnya adalah an la tuhdama lahum bi'ah atau bai'ah. Oke. Jadi la di sini tidak mempengaruhi mim yang ada di dalam kalimat tuhdam. Oke. Dibacanya apa jadinya? Tuhdama lahum bi'ah atau bai'ah. Oke. Lanjut. Sekarang saya tanya sama Mas Farhan. Oke, hai Mas. Baru datang ya? Oke. Coba di sini cari dulu mana fiil yang dikenai oleh amil nawasib. Yang pertama, cari fiil yang dikenai amil nawasib. Bentar Ustaz, cek dulu. Dzalika bi annahum qalu. Itu termasuk ya? Apa annahum Ustaz? Anna nggak masuk. Annahum itu enggak ya? Annahum nggak masuk. Oh, an ya, an. An aja. Oh, ya, yang mana antara? Ayo. Terlihat itu padahal. Yang lantamas itu ya, Tah? Lantamas. Lantamas. Nah, tamasnya itu dibaca tamasuna atau tamasina atau tamassana. Lantamas sana. Kenapa? Karena apa kemasukan lan? Kemasukan lan. Thayyib, barakallahu fiik. Betul. Oke. Terus ini nanya ini apa dia? Nanya ini. Kira-kira nanya ini apa namanya, tambahankah atau bagian dari tamasana? Afwan gini pertanyaannya. Pertanyaannya, tamasana, nanya ini apa namanya, domir yang masuk ke dalam fiil mudhari atau fiil mudhari'nya sendiri, domirnya sendiri? Domir, Ustaz. Domir. Oke, terpisah berarti? Terpisah. Terpisah. Oke, jawabannya betul. Jadi tamassa di sini menjadi sendiri, terpisah. Nanya di sini artinya kami. Kaminya di sini itu bermakna menjadi objeknya. Seperti itu. Jadi mereka berkata tidak akan menyentuh kami neraka kecuali hanya sebentar saja. Seperti itu. Oke. Saya ulang lagi ya. Qalu, mereka berkata, ini orang-orang kafir, seperti itu yang tidak beriman kepada nabinya, lan tamassanan naru. Tamassa ini dipotong,
menjadi fi'il mudhari, na-nya itu menjadi objek, narnya menjadi subjeknya. Seperti itu dibaca berarti tamassa. Oke. Berikutnya, saya tanya sama Mas Farhan. Tamassa di sini, domir apa yang dikandung oleh si tamassa ini? Domir huwa, domir hum, atau domir anta, atau domir yang lain? Domir anta. Domir anta, oke. Saya tanya sama Mas Rais. Mas Rais, tamassa. Domir apa yang terkandung kepada yang ada di dalam kata jumlah ataupun fi'il tamassa ini? Tamassa ya. Ayo coba. Tadi Mas Farhan bilang domir anta. Ayo domir apa? Domir huwa, Ustaz. Domir huwa, oke, domir huwa, oke. Domir huwa, domir anta, ini ikhtilaf ulama nih. Oke, sekarang saya tanya sama Mbak Yuni. Mbak Yuni, tamassa, oke, domir apa yang terkandung di dalam? Antum. Oke, antum, oke. Ini sekarang yang benar yang mana nih, antum apa anta? Antum aja. Oke, antum. Oke, ini ikhtilaf di antara ulama nih. Oke, sekarang Mbak Yuni. Oke, tamassa. Domir apa yang terkandung di dalam kalimat tamassa? Hiya. Domir hiya. Oke. Hiya, anta, apa tadi? Huwa sama domir antum. Oke. Jawabannya adalah domir hiya. Seperti itu. Domir hiya. Kenapa kok hiya? Ya ini dimulai dari ta. Jadi kan kemarin kita sudah bahas tuh di pembahasan sebelumnya bahwasanya domir hiya itu diawali huruf ta. Makanya di sini kita harus jeli, harus hati-hati untuk nggak buru-buru menilai bahwasanya itu termasuk domir mukhotobah. Itu bisa jadi itu domir goibah, domir kata ganti orang ketiga. Seperti itu. Nggak mesti jadi kata ganti orang kedua atau mukhotobah. Nah, dari sini kita bisa tuh tarik kesimpulan bahwasanya nar ini meskipun dia itu nggak ada tak marbutoh, dia dihukumi sebagai mu'annas. Seperti itu. Kenapa kok begitu Ustadz? Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman melalui firman-Nya lan tamassa. Di sini pakai ta. Nah, berarti itu menjadi petanda bahwasanya anar itu atau punya faidah mu'annas. Meskipun dia itu nggak ada tak marbutohnya. Oke. Jawabannya adalah domir hiya. Seperti itu. Oke, tapi udah benar kok. Udah benar. Sekedar mengingatkan pelajaran tasrif aja. Untuk mengingatkan betapa pentingnya kita tuh tahu tentang tasrif. Seperti itu. Oke, jawabannya adalah dzalika bi annahum qalu lan tamassana naru ila ayyamin ma'dudat. Nah, ini bisa dicek di dalam Quran surat Al-Baqarah. Oke, berikutnya. Oke, udah ya. Oke, yang berikutnya. Innal ladzina ishtarawul kufra bil imani. Nah, saya tanya sama Mbak Devi. Mbak Devi, udah gabung sama kita belum? Udah Ustaz dari tadi. Oke, yuk. Dari tadi dijawab. Aduh. Oke, yuk. Sekarang nih. Pertama, cari dulu fiil apa yang dia itu, apa namanya, terkena amil nawasib. Yang lan yaduru ya. Lan yaduru. Oke, baik. Apa alamat atau tanda nasabnya? Domah ya Ustaz? Domah. Yakin, domah. Coba diingat-ingat lagi, dilihat-lihat dulu nih, diperhatiin, dipelototin kalau bisa.
Ah, Hasfun nun ya Ustaz. hasfun nun. Thayyib, barakallahu fiik. Kalau hasfun nun, dia berarti dari 5 tersebut di dalam fiil ini mengandung domir apa? Ini hum. Domir hum, barakallahu fiik. Asalnya berarti bacanya apa? Hum ya Ustaz. Betul, betul. Asalnya bacanya apa? Lan Lannya nggak usah dibaca. Lannya nggak usah dibaca. yadurruna. Lan Oh ya, yadurruna. yadurruna. Yadurruna, oke. Kenapa kok nunnya dihapus? Apa yang menjadi tanda pengganti dari hapusnya nun? Itu alif. Alifnya disebut alif apa? Paling belakang ya. Betul. Alifnya disebut sebagai apa? Farikoh ya. Alif farikoh, oke. Betul. Jawabannya lan yadurru. Hasilnya adalah yadurruna Allahu syai'an walahum adzabun alim. Oke. Jawabannya adalah lan yadurru, alamatnya dengan hasfun nun seperti itu. Oke, baik. Nah, itu pelajaran kemarin terkait dengan an, lan, idzan dan kai. Sekarang kita masuk ke pelajaran baru, yaitu tentang syarat-syarat idzan. Oke. Di dalam idzan, kemarin kita sudah bilang tuh bahwasanya idzan itu jadi idzan ukrimaka. Dia merupakan jawaban atas perkataan kita bilang uridu an azura sodik, seperti itu. Aku akan atau lebih tepatnya gini deh, uridu an azuroka gitu. Uridu an azuroka, aku akan mengunjungimu. Terus teman kita bilang, oke, saya akan sambut, seperti itu. Gitu ya. Oke, saya akan sambut. Nah, kata-kata oke, saya akan sambut itu kan didahului oleh perkataan si yang ngomong. Mutakalim, orang pertama tunggal. Misalnya saya bilang sama Mbak Devi, uridu an azuroki misalnya. Saya ingin mengunjungimu. Seperti itu. Mbak Devi bilang, idzan ukrimaka. Seperti itu. Oke, saya akan sambut. Seperti itu. Berarti perkataan oke Mbak Devi itu harus didahului oleh ucapan saya dulu. Nggak bisa Mbak Devi bilang idzan ukrimaka tanpa didahului oleh si ucapan saya. Nah, nggak bisa. Seperti itu. Nanti malahan ditanyain sama yang dengerin Mbak Devi bilang, ngapain Mbak Devi kok bilang begitu? Emang ada yang ngunjungin? Seperti itu. Nah, itu malah jadi pertanyaan. Nah, makanya salah satu syarat yang harus diperhatikan oleh kalimat idzan ini adalah dia didahului oleh jumlah dulu yang pertama. Yang kedua, kata-kata idzan itu harus bersambung dengan fiil mudhari'nya. Idzan harus bersambung dengan fiil mudhari'nya. Tidak boleh ada pemisah di antara mereka. Seperti itu. Jadi kata-kata idzan nggak boleh ada pemisah di antara mereka. Jadi idzan ukrimaka, langsung fiilnya yang disebut. Seperti itu. Yang ketiga, syaratnya adalah fiilnya harus bermakna yang akan datang. Fiilnya harus bermakna yang akan datang. Bisa nggak ketika saya bilang afwan ya, ini kayaknya koneksi saya kurang bagus ya. Oke. Bisa nggak ketika saya bilang idzan asdukuka misalnya. Oke, kamu benar seperti itu. Aku setuju denganmu. Kalimat setuju itu apakah dia fiil mustakbal atau bukan? Saya tanya sama Mbak Wulan dulu deh. Mbak Wulan, ketika saya bilang asdukuki misalnya, aku membenarkanmu. Kira-kira kalimat asdukuki, kalimat sodako, aku membenarkanmu, itu bermakna mustakbal atau bermakna yang sekarang? Sekarang. Bermakna sekarang. Terus kalau saya bilang gini, idzan adzunnuki, aku menyangkanya juga begitu. Aku menyangka kamu juga begitu, misalnya. Kalimat menyangka
itu bermakna yang akan datang atau sekarang? Sekarang. Sekarang, oke. Jadi dua fiil tadi, kalimat asdukuki sama azunnuki, oke, itu semua bermakna sekarang. Kalimat asdukuki sama kalimat azunnuki nggak bisa dijadikan sebagai jawaban ataupun sebagai fiil yang bertautan dengan idzan. Seperti itu. Nah, oleh sebab itu, maka fiil yang harus ada pada kalimat idzan itu dia harus mengandung bermakna mustakbal yang akan datang. Oke, kita langsung ke contoh. Pertama, dia harus berada di awal jumlah. Kalimat idzannya ini harus berada di awal jumlah. Harus pertama kali yang kita ucapkan dari lisan kita adalah kalimat idzan. Tidak boleh didahului oleh huruf apapun, isim apapun, dan fiil apapun. Dia idzan harus pertama kali dalam lisan kita. Oke. Berikutnya, apalagi Ustaz? Bersambung dengan fiilnya. Jadi yang saya sebutin, jadi dia nggak boleh ada pemisah. Yang ketiga, fiilnya bermakna yang akan datang. Oke. Sampai di sini ada pertanyaan belum? Ada pertanyaan belum? Coba yang di sini. Mbak Devi, ada tanya belum? Belum, Ustaz. Oke, Mbak Windy. Belum ada, Ustaz. Oke, baik ya. Oke. Jadi catatan penting. Jadi catatan ya, jadi catatan. Oke. Kalau misalnya karena saking karena saking senangnya nih ya, saking senangnya saya ketika Mas Farhan bilang, "Uridu an azuroka" misalnya. Oke. Mas Farhan tuh saking senangnya menyambut saya. Seperti itu. Afan. Mas Farhan bilang ke saya, "Uridu an azuroka" seperti itu. Ustaz, saya akan mengunjungi antum Ustaz ke rumah. Terus saya bilang, karena saya saking senangnya saya dikunjungi, idzan wallahi, saya bersumpah gitu loh. Bener deh, saya akan sambut kamu. Seperti itu. Untuk meyakinkan bahwasanya, Anda itu benar-benar saya saya tunggu-tunggu kedatangannya seperti itu. Jadi, idzan wallahi ukrimaka. Nah, kalimat wallahi, kalimat qasam, kalimat sumpah itu nggak menjadi penghalang. Idzan itu menjadi faktor dari fathahnya kalimat ukrimah. Jadi, qasam nggak menjadi faktor yang menjadi penggagal dari fathahnya ukrimah terhadap idzan. Seperti itu. Jadi kalimat wallahi itu tidak menjadi disilang ya, tidak menjadi faktor penghalang. Ustaz, kalau selain wallahi dia menjadi penghalang nggak? Nah, itu ada bahasan panjang seperti itu. Cuman yang menjadi mudahnya bahwasanya kalimat sumpah tidak menjadi penghalang. Seperti itu. Udah itu aja. Oke. Oke ya. Oke. Ada sampai sini ada pertanyaan yang lain? Nggak ada. Itu tambahannya itu aja. Nah, gimana? Contohnya Ustaz. Tadi Contohnya. ketika Mas Farhan tadi bilang ke saya, uridu an azuroka misalnya. Idzan wallahi ukrimaka. Ada tambahan wallahi-nya. Di tengah-tengah sini, Afwan. Ini saya nggak saya tulis. Afwan. Di tengah-tengah sininya itu ada kalimat wallahi. Ada kalimat wallahi. Dibayangin aja ya. Dibayangin.
kalimat idzan di sini ada kalimat wallahi-nya. Seperti itu. Oke. Tapi kalau selain sumpah dia nggak menjadikan ukrimaka menjadi ukrimah, tapi dibacanya ukrimu. Kalau selain selain kalimat sumpah. Tapi kalau kalimat sumpah dia tetap dibacanya ukrimaka. Seperti itu. Oke. Termasuk yang la tadi ya Ustaz. La juga termasuk. Dia termasuk penggagal. Penggagal. Intinya itu sumpah aja dia. Sumpah, kalau sumpah dia nggak menjadi penggagal. Selain sumpah, ada yang masuk, ada yang enggak. Itu nggak ada ikhtilafnya ulama. Cuman sekarang di sini yang menjadi menjadi pertama kali maklumat awalnya dia menjadi penggagal. Oke. Ada lagi yang lain? Tanya sampai sini sebelum kita lanjut. Nggak ada? Oke. Kalau nggak ada, dicatat nih ya. Dicatat, diperhatikan baik-baik. Seperti itu. Oke. Sekedar sekedar menjadi pengingat. Idzan itu ada 2 tulisan. Ada yang pakai nun, ada yang pakai alif, terus ada fathatain. Jadi idzan seperti itu. Oke ya. Yuk, berikutnya. Boleh ya saya balik lagi? Lanjut ya. Oke, kita lanjut. Yang berikutnya ada kalimat kai. Oke. Contohnya jitu kai ata'allama. Oke. Aku datang untuk ta'alum. Tadi udah kita bilang bahwasanya di awal kai yang menjadi muttafaqun alaih itu kai yang bermakna masdariyah. Akan tetapi yang menjadi ikhtilafnya ulama itu kai yang menjadi makna ta'liliyah atau sebab. Berarti kalau misalnya kita bilang jitu ta'alluman, aku datang belajar. Oke. Terus ketika bilang jitu kai ata'allama menjadi ta'ala, jadi jitu li ata'allam atau li ta'lim. Aku datang untuk belajar. Seperti itu. Oke. Pertama, jika ingin menjadikannya si kai ini taklil, maka harus ada an yang bersembunyi setelahnya. Seperti itu. Harus ada an yang bersembunyi setelahnya. Contohnya gimana? Contohnya adalah jitu kai ata'allama. Jadi di dalam kai ini dia itu ada an. Seperti itu. Di sini ada an. An yang dia itu tersembunyi. Di kalimat sebelum at-ta'allama ada an. Berikutnya, jika ingin menjadikan masdariyah, yakni seperti an, maka sebelumnya harus didahului oleh lam yang diucapkan atau tidak diucapkan. Berarti kalimatnya adalah jitu likai ata'allama. Jadi lamnya ini boleh diucapkan, boleh nggak diucapkan. Oke. Sampai di sini, berarti mungkin nanti ada pertanyaan, Ustadz, kalau misalnya ada orang yang bilang jitu kai ata'allama, apa yang mesti kita pahami dari kalimat tersebut? Nah, kita pahami 2 hal ini. Seperti itu. Kita ketika ada yang bilang jitu kai ata'allama, maka 2 ini harus dalam pikiran kita. Karena kita nggak tahu dia itu memaksudkan yang mana. Bisa memaksudkan yang kai ini karena di sini ada an yang tersembunyi di kalimat sebelum ata'allama,
Bisa jadi jitu kai ata'alam di sini ada lam. Lam yang nggak dia ucapkan sama dia. Karena dia terburu-buru misalnya. Atau karena dia pengen ringkas ngomongnya, seperti itu. Nah, jadi ketika ada yang bilang jitu kai ata'alama, maka ada dua kemungkinan ini. Seperti itu. Nah, kita takwil sendiri, kita tafsir sendiri. Maknanya apa? Nah, maknanya itu kita tafsir dengan kalimat sebelumnya atau dengan kalimat sesudahnya dari orang yang mengucapkan tersebut. Untuk bisa menetapkan apakah kai yang dimaksud itu adalah lamul likai yang masdariyah ini atau taklil. Seperti itu. Mafhum sampai sini? Belum Ustadz. Oke. Baik, nah lagi ya. Nah, saya ganti posisi duduk. Yuk. Oke. Kai punya dua makna. Ada makna masdariyah, ada makna takliliyah. Oke. Yang disepakati para ulama adalah kai yang bermakna masdariyah, yang menjadi muttafaqun alaih. Akan tetapi yang menjadi mukhtalaf fiha itu yang kai bermakna taklil. Seperti itu. Oke, baik. Jika ingin menjadikannya itu taklil, maka harus ada an yang tersembunyi setelahnya. Berarti dibaca jitu kai an ata'allam. Kai di situ bermakna taklil dia. Seperti itu. Kainya bermakna taklil. Oke, berarti jitu ta'alluman. Jitu ta'alluman. Karena wazifah jitu li'ata'allama. Jitu li'ata'allama. Aku datang untuk belajar. Seperti itu. Jitu li'ata'allam. Ini ketika bermaknanya ta'lil. Ada lamnya itu bermakna li lam. Untuk belajar. Di sini ada an yang tersembunyi. Nah, kainya itu bermakna lam. Jadi jitu li'ata'allama. Berikutnya, ketika menjadikan dia itu masdariyah, ketika menjadikannya itu kai masdariyah, maka sebelumnya harus didahului lam yang diucapkan ataupun yang tidak diucapkan. Seperti itu. Jitu likai ata'allama. Jitu likai ata'allama. Atau nggak diucapkan. Jitu kai ata'allama. Nah, kainya di sini ini bermakna seperti an, yaitu masdariyah. Berarti maknanya atau takwil masdarnya jitu ta'alluman. Jitu ta'alluman yang sebelah kiri. Kalau yang sebelah kanan jitu li'ata'allam. Aku belajar, aku datang untuk belajar. Kalau ini aku datang belajar. Makna makna literalnya begitu. Seperti itu ya. Oke. Kalau ada yang ngomong ke kita, bicara ke kita, ketika dia bilang ke kita, jitu kai ata'allama. Aku datang untuk belajar. Seperti itu. Atau aku datang belajar. Berarti yang harus ada di kepala kita, bahasa Arabnya itu yang yatabadaru fi dhihnina, yang harus ada di dalam kepala kita, itu ada dua makna ini. Dia bermakna taklil, dia bermakna masdariyah. Oke. Berikutnya, ketika kita itu, kapan kita menentukan masdariyah atau taklilnya? Kita lihat obrolan kita sebelumnya dan obrolan kita sesudahnya. Karena obrolan kita sebelum dan setelahnya itu menentukan sekali kai yang dimaksud oleh orang yang berbicara itu apakah taklil atau masdariyah.
Seperti itu. Sampai sini mafhum? Bingung ya? Oke, silakan kalau ada yang mau ditanya lagi. Ulang lagi nggak nih? Ayo, mau diulang lagi? Atau sudah cukup? Mau sambil buat dicerna? Afwan Ustadz, dialurin Ustadz, Oke. ditulis tangan gitu. Oke deh, taib deh. Ya, terus tangan ya. Afwan. Bentar. Oke, taib. Sebentar. Oke. Oke, sudah terlihat ya? Oke, yuk, bismillah. Sudah. Kai, yuk. Oke, itu punya dua makna. Mas Daria dan ta'liliyah. Oke. Biar nggak ini deh, biar nggak kebalik-balik, kita sesuai dengan yang tadi aja. Ini ta'liliyah. Ini Mas Daria. Oke. Ketika tadi saya bilang jitu kai ata'allama. Oke. Nah, kai di sini ketika kita ketika kita ingin menjadikan dia itu, koneksinya nggak bagus ya. Oke. Semoga koneksinya udah bagus ya. Oke. Ketika kita ingin menjadikan dia itu ta'liliyah, maka di huruf setelahnya kai ini ada terselip an. Seperti itu. An yang disembunyikan. Jadi kita bacanya adalah jitu kai an ata'allama. Seperti itu. Oke, mohon maaf nih sinyalnya kurang bagus. Oke. Masih kelihatan ya layarnya di tempat teman-teman? Oke. Maka ketika kita ingin menjadikan dia itu ta'liliyah, maka kita selipkan atau harus terselip an setelah kai ini. Jadi dibacanya jitu kai an ata'allama. Di sini terselip huruf an. Akan tetapi ketika kita ingin menjadikan dia itu Mas Daria,
Berarti kita bilang jitu likai. Jadi di sini kai ata'allama. Pakai warna yang lain coba. Pakai warna lain. Nah, lam likai. Oke. Tetapi ketika ingin menjadikan masdariyahnya itu, dia itu bermakna, kai-nya itu bermakna an masdariyah, maka di sini harus terselip lan. Haruskah Ustadz? Nggak harus juga. Boleh dia itu ada, boleh tidak. Tapi yang pasti ketika kita ingin menjadikan dia itu masdariyah, maka di sini terselip huruf an. Baik dia itu terlihat ataupun tidak terlihat. Itu. Oke. Nah, lalu ketika ada orang yang bilang jitu kai ata'allama, ada orang bilang ke kita, maka yang harus ada di kepala kita harus kedua makna ini. Kedua makna masdariyah dan juga makna ta'liliyah. Ketika ada yang bilang jitu kai ata'allama, aku datang untuk belajar. Nah, kita harus dalam kepala kita harus dua makna ini, masdariyah sama ta'liliyah. Oke. Lalu yang menentukan dia itu ta'liliyah ataupun masdariyah apa Ustadz? Kalimat sebelumnya dan kalimat sesudahnya. Kalimat sebelum dan kalimat sesudah ini menentukan tafsir kita terkait apakah kita pakai ta'liliyah ataupun pakai masdariyah yang menjadi makna yang dituju oleh si mutakallim. Seperti itu kurang lebih. Oke. Mafhum sampai sini? Belum? Ada pertanyaan? Ustadz kan itu kalau dibacanya pakai an kan, terus sama li juga ya. Tapi an-nya ini nggak dibaca lu ya. Maksudnya dia itu harus tersembunyi. Ditulis aja. Gitu. Oh, tersembunyi. Berarti tidak ditulis ya? Nggak ditulis. Hmm. Seperti itu. Oke. Yang lainnya, ada tanya belum sampai sini? Silakan. Ada lagi yang tanya? Ustadz, ini saya bertanya. Ya, silakan. Maksudnya tadi kan perbedaan ta'liliyah dengan masdariyah itu kan ditentukan dari kalimat sebelum dan sesudahnya. Itu maksudnya gimana Ustaz? Kan tadi kan kita punya ketika ada yang bilang ke kita kan jitu kai ata'allama. Maka kan kita punya dua kemungkinan kan. Bisa dia makna ta'liliyah, bisa bermakna masdariyah. Yang mana masdariyah ini pakai lan yang tidak terlihat. Karena huruf lam di sini itu boleh nggak terlihat. Ya nggak? Iya. Oke, ulang lagi ya. Oke. Lam di sini itu boleh tidak terlihat, boleh terlihat. Boleh tidak terlihat, boleh terlihat. Oke. Pertanyaannya, kalau misalnya sama-sama kita bilang jitu kai ata'allama, memungkinkan nggak kalau si mutakalim itu menginginkan kai-nya di sini itu bermakna masdariyah? Mungkin. Mungkin, karena dia menggunakan lam yang tidak terlihat. Ya kan? Iya. Nah, oleh sebab itu, karena ada kemungkinan ini, yaitu tidak terlihatnya si dia ini, si lam yang tidak terlihat ini, maka ketika ada yang mengucapkan kepada kita jitu kai ata'allama, maka kita bisa memungkinkan ini, bisa memungkinkan ini. Berikutnya, lalu gimana Ustadz cara kita menentukan
si ka yang dimaksud mutakalim itu apakah masdariyah ataukah ta'liliyah? Seperti itu. Nah, yang menentukan kita untuk menafsirkan perkataan orang tersebut adalah kalimat sebelumnya atau kalimat setelahnya. Seperti itu. Berarti ini ya Ustadz, kalau cuman kalimat jitu kayak alam ma itu belum bisa dipastikan dia takliliyah atau masdariyah, kecuali kalau ada kalimat sebelum dan sesudahnya. Ya, betul. Seperti itu. Iya, syukran Ustadz. Oke. Artinya apa Ustadz? Artinya itu sebenarnya kalau dalam bahasa Indonesia itu sama aja, Mbak. Seperti. Coba deh gini ya, coba. Ini mungkin rasa bahasa saya yang kurang ya. Coba. Ketika ingin menjadikan makna takliliyah. Oke. Ya. Takliliyah. Aku datang untuk belajar. Aku datang untuk belajar. Oke, taib. Terus yang di sini bilang, aku datang untuk belajar. Afan. Yang sebelah kanan, aku datang untuk belajar. Yang sebelah kiri, aku datang belajar. Karena ta'alluman. Karena masdarnya dari ta'allama itu ta'alluman. Jadi, jitu ta'alluman. Aku datang belajar. Yang sebelah kiri, masdarnya itu kita bilang, aku datang belajar. Yang sebelah kanan, aku datang untuk belajar. Itu kalau dalam segi maknanya. Seperti itu. Akan tetapi, kalau dari segi yang lain, mungkin nanti ada pendetilan lagi. Seperti itu. Semisal apa? Semisal dari i'rabnya. Nah, tapi kalau secara makna bahasa dalam ditranslate ke bahasa kita, hampir mirip. Ini pakai untuk, yang ini nggak pakai untuk. Gitu. Gimana Mbak Wulan? Berarti itu, tapi kebanyakan itu masdariyah kan yang digunakan Ustaz? Yang digunakan justru takliliyah. Tapi itunya bukan muttafaqun alaih ya? Ya, bukan muttafaqun alaih. Seperti itu. Gitu. Karena kainya takliliyah. Seperti itu. Maksudnya makna kai itu takliliyah? Kainya takliliyah. Seperti itu. Oh. Ya. Oke, kebanyakannya seperti itu. Makanya seringnya itu pakai lam biar mengakidkan seperti itu. Biar meyakinkan bahwasanya kai di sini tuh maknanya tuh taklil gitu loh. Tambahan likai atau alama. Itu nanti di pelajaran berikutnya, di pelajaran yang mukhtalaf fiha. Di pelajaran mukhtalaf fihanya. Nanti ini bersambung dengan kalimat probas setelahnya. Seperti itu. Jadi disebut sebagai namanya lamul kai taklil. Berarti yang pembahasan lamu kai. Ya, lamul kai. Ya, lamul yang mukhtalafun fiha. Ya. Seperti itu. Oke. Tapi kalau tadi ditanya kebanyakan yang mana Ustaz? Kebanyakannya itu yang takliliyah biasa. Seperti itu. Makanya di awal-awal juga tuh saya juga agak kebingungan mengenai perbedaan ini. Seperti itu. Perbedaan kedua hal ini. Oke ya. Ada tanya lagi sampai sini? Nggak ada? Oke, kalau nggak ada, kita cukupkan ya. Oke, kita cukupkan sampai di sini kalau ada pertanyaan. Oke. Saya share lagi ininya. Oke, nah insya Allah di pertemuan berikutnya kita akan bahas seputar
yang mukhtalafun fiha, ya, ada lamul kai, terus di sini ada nanti namanya lamul juhud, lam pengingkaran, seperti itu. Afwan, bukan pengingkaran. Iya, lamul pengingkaran kan nafi, lamul pengingkaran seperti itu, lam pengingkaran. Wa makanallahu liyu'adzibahum. Sungguh Allah tidak akan mengazab mereka. Lam juhud itu lam pengingkaran. Yang berikutnya itu ada kalimat hatta yarji'a ilaina Musa. Nah, ini kemarin ditanya sama Mbak Wulan di akhir-akhir. Insya Allah nanti bahas yang paling panjang dan akhir itu di bab ini. Jawabu bil fa, jawabu bil waw, jawabu bil au. Ini yang penting paling panjang. Seperti itu. Insya Allah akan setelah itu bakalan selesai dan kita akan berlanjut kepada amil jazim. Oke. Itu aja dari saya. Kalau ada pertanyaan kita cukupkan di luar ya, di luar dari majelis. Kurang lebihnya mohon maaf dan fadhillah saya mohon ampun. Dan kita akhiri dengan ucap lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin dan berkafat majelis subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebihnya mohon maaf dan fadhillah saya mohon ampun. Akhir kalam wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.